Permisi, Pak Endar. Iya Bu, ada apa? Boleh minta waktunya sebentar nggak? Ada sesuatu yang pengen di-sharingkan bersama Pak Endar Boleh. Emangnya Bu Ade mau cerita apa nih untuk hari tentang ini? tentang kejadian yang bersama supervisi bersama kepala sekolah. Ini loh Pak, saya tuh kan baru aja dapat catatan dari kepala sekolah dan ketika melakukan supervisi itu saat saat saya sedang mengajar, kepala sekolah kan melakukan supervisi dan itu merasa keberatan gara-gara saya itu mengajarnya nggak pakai buku teks dan saya itu mengajarnya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, ketika diingatkan sama pengawas tersebut, ya saya menyampaikan kalau saya itu yang penting udah mengacu kurikulum walaupun dia nggak menggunakan buku teks, tapi kayaknya kepala sekolahnya itu tersinggung. Hmm, oh jadi begitu ya Bu Ade ya. Kemudian kira-kira hambatan yang menyebabkan Ibu Ade itu pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks itu apa ya Bu? Gimana ya Pak, saya itu sudah terbiasa, apa ya, bisa dibilang terbiasa mengajarnya itu dengan cara seperti itu. Materinya juga yang saya ajarkan kan ya itu-itu saja. Jadi saya merasa saya sudah menguasai materi saya. Dan menurut Bu Ade, kelebihan yang dirasakan Ibu pada saat tidak menggunakan buku teks itu apa? Gimana Pak Endar? Kelebihan dari Bu Ade, yang dirasakan pada saat tidak menggunakan buku teks saat mengajar itu apa? Ya kan yang penting kita udah mengacu dengan kurikulum ya Pak. Jadi saya itu yang penting kalau udah sama dengan kurikulum, saya itu merasa lebih bebas, merasa menyampaikan materi itu tinggal diimplementasikan aja dari merdeka mengajarnya, dari merdeka mengajarnya. Jadi ke siswa itu yang penting patokannya sesuai, nggak perlu buku gitu. Hmm, dan kalau boleh tahu Bu, eh, pada saat ngajar tanpa buku teks, Ibu menggunakan sumber belajar yang seperti apa? Ya saya bisa tuh pakai, nah kan internet, sumber belajar di internet itu kan banyak ya Pak, kita bisa cari contoh-contoh di internet, saya pakai itu. Kemudian ada YouTube, kita bisa pakai video pembelajaran lewat YouTube. Terus kan ada juga apa namanya, artikel di internet, saya pakai itu Pak. Jadi gitu. Dah. Kemudian menurut Bu Ade, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid menurut Bu Ade sendiri? Hmm, ya kalau dipikir-pikir sih ya, penggunaan buku teks itu nggak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam memahami materi, mengeksplor lebih materi pembelajaran. Bisa sih pakai buku teks. Iya, saya setuju dengan Ibu dan memang semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Kita semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik seperti tadi Ibu, menggunakan internet, menggunakan YouTube, menggunakan kayak artikel, istilahnya itu lebih lengkap lagi, kemudian mungkin bisa menggunakan buku cetak juga akan memperkaya sumber belajar Ibu dalam mengajar. Jadi, sekarang apa rencana Bu Ade untuk menyelesaikan masalah ini? Ya pastinya yang pertama saya harus menghadap kepala sekolah. Saya karena mungkin ya pasti sih pasti menyinggung perasaan, jadi saya harus minta maaf terus supaya masalahnya tidak berkepanjangan.
Jadi saya pengen masalah dengan kepala sekolah ini diluruskan sehingga hubungan saya dengan kepala sekolah terjaga. Ya, saya akan menghadap kepala sekolah, saya akan menemui kepala sekolah. Iya, oke. Dan kemudian kalau boleh tahu apa yang akan Ibu sampaikan nanti dengan Ibu Kepala Sekolah? Gimana coba? Pasti saya akan pelan-pelan, saya akan menyampaikan pendapat saya dan berkata bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar ya. Di antaranya ya buku teks itu juga ya, didukung dengan internet, video pembelajaran, kemudian artikel-artikel pembelajaran juga. Jadi yang pasti tujuan utamanya adalah mengeksplorasi materi dengan merdeka untuk murid-murid. Ya, ya sudah bagus sih terkait rencana Ibu yang akan Ibu sampaikan ke Ibu Kepala, dan mudah-mudahan Ibu Kepala juga memaklumi dan Bu Adi bisa bisa tidak lagi berkepanjangan masalah yang sudah terjadi. Dan setelah itu komitmen terhadap rencana Ibu ini apa? Komitmennya saya pengen membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid merasa ya merdeka, ya senang gitu mengikuti pembelajaran menggunakan materi yang lebih dieksplor lagi tanpa ada unsur paksaan, dan juga saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid saya. Wah, itu udah bagus sekali, Bu. Dan saya selaku rekan Ibu Adi di sekolah itu sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Ibu Adi inginkan ya, Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak Endar atas waktunya buat sharingnya juga. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin. Dah. Permisi Pak Endar. Iya, Bu, sama-sama. Silahkan.